Halo semuanya, perkenalkan aku Neira Kalista Manda. Di sini aku akan menceritakan satu kasus fenomena sosial yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, khususnya di media sosial. Jadi di sini aku akan mengangkat satu kasus dengan judul oversharing kehidupan pribadi di media sosial. Jadi di sini aku akan kaitkan dengan dua teori. Yang pertama itu ada use and gratification, itu dari mata kuliah teori komunikasi. Lalu yang kedua itu ada teori penetrasi sosial dari komunikasi antar pribadi. Yuk mari kita bahas kasusnya. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang men-share tentang kehidupan mereka secara terbuka di media sosial. Contohnya seperti permasalahan keluarga, masalah percintaan, bahkan hingga hal-hal personal seperti kondisi mental. Lalu postingan tersebut itu sampai viral dan menjadi bahan tontonan untuk semua orang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa bahwa mereka kehilangan privasi karena orang-orang di sekitarnya banyak mempertanyakan masalah yang pernah mereka posting di media sosial. Jadi mereka merasa bahwa itu nggak layak kalau misalkan dipertanyakan in real life. Nah, menurut teori use and gratification dari Katz, Lumler, dan Goldrich, audiens itu aktif dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam kasus ini, mereka menggunakan media sosial sebagai pelarian dari tekanan atau escapism, lalu sarana mencari dukungan atau validasi sosial, bahkan untuk membentuk citra diri atau membangun relasi sosial. Tapi, kenyataannya, feedback yang mereka dapatkan atau yang mereka terima nggak selalu positif. Justru malah membuat mereka semakin stres, artinya ada ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita dari penggunaan media. Lalu dari teori penetrasi sosial oleh Altman dan Taylor, teori ini menjelaskan bahwa hubungan antar manusia berkembang melalui proses membuka diri secara bertahap, dari hal-hal umum sampai jadi yang sangat pribadi. Nah, mereka justru langsung membagikan hal-hal yang dalam dan sensitif ke publik luas tanpa adanya proses yang bertahap dan aman. Karena itulah, mereka merasa nggak nyaman ketika orang lain yang nggak begitu kenal atau tidak dekat sama sekali tiba-tiba ikut campur atau berkomentar tentang hidup pribadinya. Jadi dari dua teori ini kita bisa belajar bahwa media sosial memang bisa jadi tempat untuk berekspresi dan mencari dukungan, tapi kalau proses membuka diri dilakukan tanpa adanya batas dan pertimbangan, justru dapat berbalik merugikan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga penjelasannya bermanfaat dan bisa jadi refleksi kita semua dalam berkomunikasi, terutama di media digital. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih.